Jadi Nabi Muhammad ia hanya sebagai pengumpul. Kemudian diwajibkan kepada dia dan seluruh umatnya merangkum keseluruhan barat ibarat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sholat itu sebenarnya berasal dari namanya, kan jadi gerakan sholat. Tidak salah pelajaran ke berapa ya? Asal kejadian sholat 9 ya. Yang lalu kan. Nah, jadi di situ sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh itu masing-masing ada nabinya. Nah, misalnya sholat zuhur itu yang pertama menerima sholat zuhur adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuma bagaimana cara ibadahnya ya tidak diketahui secara pasti. Ya, apakah dia berdiri tolen atau sujud tolen gitu ya, tidak dibicarakan. Tapi itu adalah tentang waktunya, waktu sholat zuhur. Nah, kemudian malaikatnya adalah Jibril. Kemudian kalau sahabat ya adalah sahabat Abu Bakar. Nah, tapi kita lebih banyak ke situ deh. Bagaimana mulai kejadian dia melakukan sholat zuhur. Nah, ketika Nabi Ibrahim itu merubuhkan patung-patung. Dia kan sampai di Namrud, Raja Namrud itu kan dah tahu sebenarnya ada seorang pemuda yang dah suka dengan penyembahan berhala. Malah bapaknya ya Azar sebagai pamannya, maka penjual patung dan sebagai penyembah patung. Jadi Nabi Ibrahim sangat berat sebenarnya dalam berdakwah. Soalnya bapak seorang harus didakwahinya. Ya payah bapak seorang. Jadi di sini pantas Nabi Ibrahim itu mendalam muraqabah dia termasuk kekasih dari Allah, kekasih Allah. Dapat ujian yang cukup berat. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu ketika merubuhkan, orang kan piste di lapangan. Membahas hari-hari agama, hari besar agamanya. Kemudian di lapangan setelah ya kalau kan masuk tempat ibadah ya, masing-masing lah patungnya Tuhannya. Kemudian patung yang besar ya, nang kacik-kacik dipukulnya, di kapaknya hancur kan. Nah, kemudian dikungkungkannya dengan kapak di nang yang besar ya. Dengan maksud kalau mun ketahuan yang besar yang merubuhkan kemudian ternyata Nabi Ibrahim waktu masuk ke dalam tempat ibadahnya ya, ketahuan oleh orang. Pemuda yang tidak suka itu, tapi tidak tahu dengan pekerjaannya. Nah, setelah Ibrahim pun langsung lari. Nah, kemudian masuklah Raja Namrud marah deh. Ayapnya tuhnya kan. Kemudian itu bukan perbuatan patung tidak mungkin lah. Ya dah tahu dia sebenarnya, dah bergerak, dah tahu. Ya dah tahu dia sebenarnya. Cuma karena keyakinan membawa berkah, membawa apa kalau nyanyi. Langsung ada yang melaporkan, tadi ada seorang pemuda yang mana? Jadi pemuda yang anti dengan ya. Dengan Tuhan kita. Iya, anak Azar ya. Langsung dipanggil lah. Ketahuan dia tidak dapat karena CCTV ada. Dan tukang tahu kan. Tidak bisa nak ngelak. Langsung disidang. Ternyata banyak dalam dialognya ya kan. Kemudian diputuskanlah bahwa dia harus dihukum bakar. Nah, jadi akhirnya masyarakat pada saat ini disuruh mengumpulkan kayu bakar. Yang namanya masyarakat mengumpulkan kayu bakar berarti banyak ya. Lebih dari api unggun pramuka.
Lebih. Nah, jadi di sini ada 2 persi. Kan dibuatkan galian anak ya, tanah digali dulu. Nah, kira-kira si dalam anak ya. Kemudian kala Ibrahim dimasukkan ke situ ya. Nah, dikat. Nah, kemudian ditembok dengan kayu. Nah, kemudian diberi api sehingga terbakarlah itu ya kan. Nah, ada juga yang memandahkan bahwa Nabi Ibrahim itu di dalam kau anak tei nang di lapangan ya digali kan, kemudian setelah dinyalakan dilemparkan ke dalam. Nah, dilemparkan ke dalam, ada 2 persi. Tapi sama-sama masuk dalam api. Jadi ketika dia akan dilempar, dia berdoa kepada Allah, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Dalam jamaah kan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi cukuplah Allah sebagai wakil untuk pertolonganku. Nah, dah masuk ke dalam api, maka Allah berfirman, qulna ya naru bardaw wassalaman ala Ibrahim. Kan ini, kata Allah, api dinginlah, selamatkan Nabi Ibrahim. Jadi akhirnya Nabi Ibrahim yang tadi api sebenarnya adalah panas menjadi dingin. Barang Allah nyuruh dingin. Hai api, dinginlah. Jadi dingin. Ngelagasan deh. Di situ. Kemudian dah seketika pada saat dilempar sebagainya. Lalu Allah menyuruhnya sujud. Itu ndak mau padam tuh api itu. Barang banyaknya. Nah, setelah dia sujud untuk sholat zuhur, di waktu zuhur ya, maka api seketika padam. Nah, maka keluarlah dia, bukan lagi lah lagamnya dia ya, barang abu ya. Maka sehelai rambut pun daan, kemudian kain-kainnya pun daan. Jadi kasal lah orang dan sebagainya, dan akhirnya bebas. Daan dikajar gawe kasal kalau nyai. Setelahnya baru nanti ada perlawanan dan sebagainya. Nah, jadi itulah mulai-mulai yang sholat zuhur di waktu zuhur. Ketika dia dilempar. Jadi makilah orang dia dulu yang nang ada yang tahan bakar dan sebagainya. Sebenarnya itulah ilmunya dia. Sebelum kita masuk ke api ya baca dulu ya. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Setelah dia baru baca ya tadi. Ibrahim, kalau kita gantingan kita lah wa ana. Insyaallah mudah jaya cobakanlah. Ya. Tapi mudahan yakin dibakar usah dah nak dicobakan, dibakar ringan. Dia harus yakin. Harus yakin dia. Tapi dengan syarat diamalkan dulu. Jadi ndaan semerta-merta gaya hafal, ndaan ia mesti harus ada tirakatnya membahas orang. Ada kaidah pengamalan. Dah bukan lagi zamannya tapi mendolok sih memang dah. itu ya dia kena tonton dah payah bagus ke usah. Jadi di situ zuhur. Jadi dekat dengan Nabi malaikat Jibril dan Abu Bakar. Kemudian yang kedua, sholat asar. Sholat asar itu adalah nabinya Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian malaikatnya adalah Mikail. Kemudian sahabat Rasulullah adalah Umar. Jadi pada saat bagaimana dia kejadian diwajibkan pertama waktu untuk sholat asar itu Nabi Yunus itu kan Nabi Yunus agak sedikit kecewa dengan umatnya. Agak sedikit kecewa karena umatnya tidak memperdulikan ajakannya. Bukan juga kecewa, membahas kita teknik tinggalkan dulu lah biak. Kalau mudah biak Eropa baru lagi. Lalu masuklah dia ke sebuah kapal perahu besar ya. Maka ternyata seorang nabi kan tidak boleh rasul ya tidak boleh meninggalkan umat. Makalah yang termasuk rasul ulul azmi ya, 5 kan? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim,
Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Karena rasul yang tabah ulet dalam menjalankan tugas. Nah, itu ternyata ndak terlalu tabah ninggalkan anaknya. Baru masuk kapal di tengah lautan, gelombang besar, karam, tapi yang penumpang-penumpang lain tidak juga diceritakan. Karena itu cerita khusus kepada Nabi Yunus. Akhirnya disambut oleh ikan. Nah, itu sebagai hukuman bagi Allah. Nah, kepada Nabi Yunus alaihissalam. Nah, disilah Nabi Yunus bertobat kepada Allah. Apa di anaknya ya, bacaannya ya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ayolah. Dia minta pertolongan kepada Allah, kemudian dia mengakui bahwa dia adalah berbuat zalim, meninggalkan umatnya. Maka taubatnya ya diterima oleh Allah. Lalu ikan kan dia masih masuk dalam ikan dalam keadaan sujud ya. Nah, jadi berapa waktu barangkali bisa lamas, bisa kan? Maka kata Allah, sholat kau di dalam perut ikan dia, ibaratnya di waktu asar. Maka sholatlah dia, maka ikan dia langsung menuju ke dataran. Tapi apa namanya? Tapi pantai, langsung muek deh. Langsung muek, kemudian keluarlah. Dalam keterangan yang lain bahwa ikannya bisa mati. Nah, tapi pada umumnya ada cerita yang tidak mati, cuma dia muntahkan semakai dia di tepi pantai dan sebagainya. Nah, itulah dari silah dia dimulai sholatnya sholat asar. Nah. Kemudian yang ketiga di waktu maghrib, yaitu Nabi Isa atau Nabi Nuh. Nah, kalau itu sesat, Nabi Isa itu sesat. Nabi Musa itu sesat. Nah, kalau itu sama, itulah nanti diangkat oleh Allah ya. Nabi Musa, Nabi Isa. Kemudian Nabi Nuh, kan pada waktu banjir bandang banjir bandang. Kemudian sebelum banjir bandang membuat kapal manilah di puncaknya di puncak gunung. Padahal setahun sekali hujan dan dalam sejarah tidak pernah banjir. Gimana lah hendak nak gilekan oleh orang. Karena apa? Karena katakan gile ya memang inyan secara akal deh. Nah, tapi kan dia jalan terus kan sabar dan ulet dalam menjalankan tugas, maka dia tetap sambil menunggu perintah dari Allah. Yang ngajarinya mulah kapal ya adalah malaikat Jibril. Nah, jadi mulah kapal besar ya. Karena disiapkan sepasang binatang yang ada pada zamannya ya. Nah, kemudian penumpangnya yang tidak ramai, tidak sampai 100, sekitar 80-an ya penumpangnya ya. Nah, padahal dalam satu kampung cukup ramai. Malah anaknya salah satu yang tidak ikut kan dalam kapal yang bernama Kan'an. Nah, setelah ia masuk, kemudian dah banjir masuk dia, maka belayarlah tanpa tujuan kemana arah nggak tahu. Nah, karena tidak ada nampak ya seperti lautan. Nah, kemudian ternyata ndaan lalu surut-surut. Berapa lama ya? Ndaan surut-surut. Tidak tahu gimana dia cari makan, barangkali persiapannya lah dalam kapal lagi. Nah, tapi yang jelasnya ndaan surut-surut, maka dia memohon kepada Allah, ya Allah, bila kami mendarat, berlabuh. Kemudian setelah Allah pun menyuruhnya, sholatlah kau. Ternyata dia disuruh sholat di waktu maghrib. Maka sholat bermohonlah dia. Maka seketika dia juga surut, cepat surutnya. Dan disilah dia berlabuh. Sekarang kan ada dalam internet ya di Gunung Judi kan kan ada nampak orang ya kerangke bangkainya ya APK-nya atau enggak ya pokoknya lah. Nah dikatakan kita aja ndak anjuk suah melihat gitu dulu. Katakan mula ndak anjuk suah. Acikan dah be. Kan ndak anjuk bebukti juga kita nak mula kan. Nah.
Mungkin nak balikan payah juga. Bula ya. Kau katakan bula ya di mana kau tahu bahwa dia bula? Kan? Kau suah ke melihat kapalnya, ndak suah yo sami juga lah. Kau yang bula kalau nyurang. Lalu kena balikan bagus ke mun ndak tahu bagus ke au ya. Nah, kalau dah tahu baru oh bukan gitu ya. Apa salah be? Oke, itu Israfil, kemudian Utsman bin Affan. Kemudian yang keempat itu adalah Nabi Musa di sholat Isya. Ketika dia waktu pengejaran jauh dari dia tersesat. Nabi Musa itu tersesat, kepayahan nak mencari jalan. Maklumlah di waktu Isya kan gelap, bukan bulan purnama. Jadi dia lalu mohon kepada Allah, ya minta tunjukkan jalan. Maka disilah Allah tunjukkan jalan, tapi dengan syaratnya tadi, sholatlah kau dulu di waktu Isya, yaitu sholatnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian setelah memang dapat menuju jalan, akhirnya dia bisa. Jadi sementara waktu dikejar selamat. Tapi masih belum yang di Laut Merah belum. Dia kan karap kena kajar ya, beruntun. Jadi itu Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang terakhir Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu di sholat subuh. Dia kena wajibkan sholat subuh ketika dia udah berapa lamaan berpisah dengan istrinya Siti Hawa lama. Gimana lah kita mencari orang yang ndak tahu alamatnya. Payah di Pak. Ada alamat pun kadang-kadang Becari. Contoh lah mun kita misalkan maka kena latakan di jauh-jauh dia kan. Ada yang di India dia ya, banyak ya versinya. Misalnya di situ lah Adam situ, Hawa di situ. Jauh kan? Awak lah munde sami-sami cari gitu. Takutkan gitu. Yang itu ke bila baru jumpa. Sampai kan lebih dari 100 tahun sebenarnya itu. Lebih dari 100 tahun. Ada yang lebih kurang, ada yang madahkan kurang dari 100 tahun. Boleh jadi dia lebih dari 100 tahun. Gimana si handphone si HP Pak Akal di tanah yang gunung-gunung yang ndak ada tumbuhan mun macam gitu hutan gimana lah ya kan bisa nengge di cuma nak betaduh yang kepayahan dia yang ndak tentu arah manusia ndak ada, cuma dia berdua aja yang di permukaan bumi kan. Kalau binatang sih udah ada, lebih dulu binatang dari manusia. Sebenarnya makhluk yang paling dudi diciptakan, paling dudi dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Jadi akhirnya dia mohonlah, istri udah lalah mencari suaminya, si suami pun dah lalah mencari istrinya. Akhirnya sami-sami mohon, tapi yang dianokkan adalah permohonan Nabi Adam alaihissalam. Ya Allah, mudah Engkau pertemukan kami, tidak mungkin kami bisa ketemu. Di waktu subuh dia berdoa, kemudian kata Allah, sholatlah kau 2 rakaat, sholatlah kau di waktu subuh. Pas diceritakan di sini, pas dia salam terakhir, berarti pakai salam juga dia tuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Tang lalu ada Siti Hawa di sini ada. Tang ada gitu, tang ada. Kayak assalamualaikum warahmatullahi, kayak pantaunya memang dah nyan. Kemudian Siti Hawa pun melihat Adam pun melihat akhirnya lah. Mun bahasa kita saluk lah, berpelukan, pasti nangis lah ya barangkali. Nggak mungkin senawaan. Kawade dia nggak mungkin rasanya. Ya kan terharu ya biasa nangis kita. Nggak mungkin. Lama jumpa lalu senawaan. Mudah kelamaan tapi menang sadangnya nggak juga. Jadi
Di mana dia? Dia yang tempat orang anak ya. Di Jabal Rahmah, tempat orang wukuf ke ya. Iya. Makanya di Sia disebut Jabal Rahmah, ya adalah gunung tempat berkasih sayang, karena tempat berjumpanya Nabi Adam dengan istrinya. Sekarang kan sebagai simbolnya kena barik tubuh deh. Banyak tulisan ya, yang banyak tulisan nang macam anak ya Indonesia ya. Karena dia biasa orang sampai ya. Tolong tuliskan aku di anak sinuninya. Banyak tulisan sinun. Membahas orang tugu jodoh ini. Tugu jodoh. Karena pertemuan antara Nabi Adam dengan Siti Hawa. Disinilah dia baru berumah tangga kembali. Akhirnya dapat anak sepasang. Maka yang pertama salat ibadah itu adalah Nabi Adam di waktu subuh. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa Adam itu adalah bukan seorang nabi atau seorang rasul. Tidak mungkin. Dia nak mimpinnya kalau dia bukan seorang rasul. Dan mana mungkin cerita itu bisa harus sholat subuh. Jadi Nabi Adam itu adalah benar-benar diutus oleh Allah untuk anak cucunya. Nanti yang melanjutkan dia anaknya, yaitu Nabi Sis. Nabi Sis kan menerima suhub kan dalam anuan kita. Jadi menerima suhub. Jadi itulah nabi-nabi yang menerima terutama waktu-waktu sholat, dan kemudian diwajibkan ternyata kepada umat Nabi Muhammad subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Kemudian gerakan-gerakan itu berasal dari nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu nama populernya adalah Ahmad. Ternyata berdiri, ruku, sujud dan duduk itu adalah amalan para malaikat. Jadi amalan para malaikat sige-sige. Ada yang berdiri toleh ibadah. Dari diciptakan sampai dia batas akhir ya. Dia berdiri toleh, mun sujud dah sujud toleh. Titik alhamdulillah. Ada sujud, ada berdiri, ada duduk, ada ruku. Ada juga yang dah lalu. Dah lalu. Jadi mungkin kita hanya sampai di situ aja. Panjang gila aja dok. Ya memang dah habisan om. Ada episode berikutnya kan. Kalau lalu habis modal pak ya. Oke. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.